Saudara-saudari, selamat berjumpa. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan adorasi sebagai saat kita menyembah Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang berkuasa. Santo Paulus dalam suratnya kepada umat di Roma menyatakan isi Injil yang telah dijanjikan oleh Allah dalam perjanjian lama melalui para nabi dan dalam kitab suci. Lalu Santo Paulus berkata begini, Injil itu dahulu telah dijanjikannya dengan perantaraan para nabi dalam kitab-kitab suci. Pokok isinya ialah tentang anak Allah yang menurut daging dilahirkan dari keturunan Daud dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan sebagai anak Allah yang berkuasa oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Dia itulah Yesus Kristus Tuhan kita. Di sini disampaikan pujian penghormatan dan identitas siapa Yesus Kristus, yang adalah isi Injil itu sendiri, kabar gembira itu sendiri. Kita tahu Injil artinya kabar baik. Dan kabar baik ini pertama-tama adalah Allah yang menyelamatkan. Allah yang hadir melawati umatnya. Allah yang hadir untuk mengurus kita. Kita yang banyak derita, banyak kelemahan dan kesulitan, diurus oleh Allah agar memperoleh keselamatan. Bukan hanya keselamatan 1 hari 2 hari, tapi keselamatan abadi. Supaya selalu hidup bersama dengan Allah dan berdamai dengan Allah. Dosa menyebabkan kita berpisah dari Allah. Tetapi rahmat Allah melalui Kristus menyatukan kita dengan Allah. Dan itu dicurahkan berkat wafat kebangkitannya. Tetapi Yesus Kristus inilah yang dalam tulisan Santo Paulus kepada umat di Roma tadi disebut menurut Roh Kekudusan dinyatakan sebagai anak Allah yang berkuasa oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Kalau menurut daging dilahirkan dari keturunan Daud, sesuai dengan nubuat para nabi bahwa Sang Mesias, Sang Penebus Penyelamat itu lahir dari keturunan Daud. Dan memang Yesus dari kedagingan atau dari menurut daging tadi istilahnya, itu diturunkan dari keturunan Daud. Tetapi dari Roh Kekudusan dinyatakan sebagai anak Allah yang berkuasa oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Dengan kebangkitannya dari antara orang mati, Yesus ditampakkan, dinyatakan, dan dikenal identitas pokoknya sebagai anak Allah yang berkuasa. Yesus dengan kebangkitannya memperoleh kekuasaan sebagai Allah karena Dia sendiri adalah Allah yang menjadi manusia, yang bersatu dengan Bapa dalam Roh Kudus. Tetapi kuasa Allah yang dinyatakan, yang diwartakan, diwahyukan, yang diberikan kepada kita bukan kuasa dalam pengertian untuk dipamer-pamerkan,
Kayak kalau tokoh-tokoh politik atau raja atau militer itu show of power, force, ya. Mau show pertunjukan kekuatannya, bukan itu. Justru kuasa Allah yang dinyatakan oleh Yesus adalah kuasa Allah untuk menyelamatkan kita, untuk memberikan damai dan pengampunan, dan terutama adalah kuasa yang menghadirkan belas kasih Allah, sehingga kita orang-orang pendosa ini beroleh keselamatan, beroleh pengharapan, beroleh kedamaian yang selalu kita rindukan. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, yang berkuasa, yang kuasanya justru membawa kita damai, membawa kita diampuni, didamaikan dengan Allah. Hidup kita menjadi punya perspektif baru sebagai anak-anak Allah yang dicintai, sebagai orang-orang yang ditebus. Dan dengan kebangkitannya, Kristus telah memungkinkan kita untuk ambil bagian dalam kemuliaan Allah. Sebab Kristus juga adalah saudara kita, maka kita pun juga ikut ambil bagian dari apa yang Ia alami. Maka renungan adorasi ini sungguh akhirnya mengajak kita untuk bersyukur. Dengan Ekaristi, semua itu dianugerahkan kepada kita. Sebagai anak-anak Allah, kita dimungkinkan untuk ambil bagian dalam kemuliaan Tuhan, dan itu selalu kita terima dalam Ekaristi. Dengan adorasi, kita ingin menyembah Kristus, Sang Anak Allah yang berkuasa itu. Karena dengan menyembah dan menghormatinya, kita ambil bagian dalam kemuliaannya. Dan itulah tujuan hidup kita. Bersatu dengan Allah untuk selama-lamanya berkat penebusan Kristus yang kita terima dan Roh Kudus yang dicurahkan kepada kita. Kita lanjutkan adorasi untuk menyembah Kristus sambil mohon selalu perlindungannya dalam hidup kita sehari-hari. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.